Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari di minggu pagi ini, yang kebetulan juga bertepatan dengan hari Pentakosta, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat dikasih Tuhan, ini adalah perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa kekuatan, dunamos. Ya, seperti yang kalau dalam terjemahan Jawa, ya kita bahasa Jawa tahun 81 ya, kalau nggak salah itu dikatakan kamu akan bakal tompo kasekten. Waduh, ini kesaktian luar biasa sekali. Jadi ada satu kekuatan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan biarlah kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang berarti juga kita menerima kuasa. Menerima satu kekuatan yang dari Tuhan. Untuk apa Tuhan berikan kuasa itu? Ya, untuk kita bisa menjadi saksinya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dari kehidupan terdekat kita, dari keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, masyarakat, bangsa-bangsa. Ya, sampai kemanapun, ya hidup kita bisa menjadi saksinya. Tapi yang terpenting perhatikan di sini, kuncinya adalah kalau Roh Kudus turun. Ya, kalau kita merasa bahwa kita ini belum dipenuhi, berdoa. Karena dalam kitab Lukas dikatakan, ya, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi kita ini diberi satu kuasa yang luar biasa. Seperti apa sih? Kalau di Jawa dikatakan kasekten itu tadi, kuasa itu seperti apa? Ya, kuasa untuk menjadi saksi. Jadi hidup kita akan jadi kesaksian. Artinya hidup yang berkemenangan. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau hidup kita tidak pernah menang? Kalau hidup kita terus sepanjang masa ada di dalam pergumulan gak merdeka-merdeka. Kalau hidup kita terus saja susah, kita nggak pernah bisa tersenyum. Bagaimana kita bisa bersaksi? Ya, jadi artinya ada kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita untuk kita mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Ya, jadi bukan masalah ini masalah kekayaan atau bukan, tapi lebih kepada kemenangan menghadapi setiap problem kehidupan. Kita diberi kuasa untuk itu.
Ya, dan ketika kita mengalami terobosan, kita mengalami kemenangan, jangan lupa untuk kita bersaksi. Karena sekali lagi kuasa diberikan itu supaya kita jadi saksinya. Beritakan kabar baik. Beritakan apa yang Tuhan buat dengan hidupmu. Supaya orang lain juga boleh mengalami kuasa yang sama. Orang lain juga akhirnya boleh mengenal akan Tuhan yang sama. Yang akhirnya mereka bertobat dan diselamatkan. Jadi sekali lagi mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan janjikan kamu akan menerima kuasa. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini waktu yang baik untuk kita berdoa. Untuk kita minta supaya Roh Kudus turun atas hidup kita. Memenuhi hidup kita. Dengan tujuan apa? Kita bisa menjadi saksi. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ya, kuasa itu luar biasa. Kalau kita lihat di Alkitab kita. Kita mendapati yang namanya Petrus. Dia pernah istilahnya menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhinya dari atas loteng, ya di kota Yerusalem, dia berani menyatakan imannya. Dia berkhotbah di situ. Luar biasa sekali, disaksikan banyak orang. Kenapa dia nggak takut? Sebelumnya dia takut. Dia sembunyi-sembunyi. Tetapi begitu terima kuasa, hidupnya berubah. Ya, itulah kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan seseorang. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kemarin kita kalah, kemarin kita merasa gagal, hari ini ada Roh Tuhan yang menolong kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan yang akan nyata dan itu pada akhirnya membawa kita mengalami kemenangan. Membawa kita bisa mengalami terobosan. Membuat kita bisa mengalami hidup yang tidak lagi di bawah kuasa-kuasa dosa. Tapi kita menang. Kita nggak lagi diperbudak dosa. Ingat, ada Roh Tuhan. Dan Roh Kudus sesungguhnya juga adalah apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Roh Kudus ini yang menyertai kita. Sebab Roh Kudus, Alkitab katakan dia juga adalah Roh Yesus. Ya, jadi artinya Roh Tuhan. Ketika ada Roh Tuhan menyertai hidup kita, kita akan punya kuasa, kekuatan untuk menghadapi setiap apapun yang terjadi dengan hidup kita. Dan kita berkemenangan. Dan itu juga yang akan menjadi sesuatu yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan kuasa yang sama juga diberikan kepada kita ketika kita bersaksi kepada orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain. Ketika kita menolong orang lain. Sehingga akhirnya orang boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang lain boleh mengenal akan Tuhan yang kita juga layani. Mari jemaat dikasih Tuhan. Di hari Pentakosta ini. Mintalah supaya Roh Kudus turun dan kuasa Tuhan memenuhi hidupmu dan mengubahkan engkau. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di hari Pentakosta ini Tuhan, firman-Mu menyatakan bahwa kami akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Kami minta kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami, memenuhi seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui. Dan lebih lagi juga Tuhan, kami memiliki banyak kesaksian hidup ketika kami berjalan dalam tuntunan Roh. Karena kuasa Tuhan menyertai akan hidup kami. Sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami bisa bersaksi kepada dunia betapa dahsyat dan berkuasanya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami, ibadah kami juga. Semua dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah hari ini dan selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.